Usaha perorangan pada dokumen L2, Blok 2.215. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan informasi kepada teman-teman, yaitu tentang bagaimana cara untuk memberikan nomor urut unit usaha pertanian perorangan pada dokumen L2 Blok 2.215. Jadi pastikan teman-teman untuk menyimak video ini sampai selesai, jangan di-skip agar tidak gagal paham, juga tidak ada informasi yang terlewatkan. Untuk dapat, dipahami ya, agar lebih bisa dipahami, saya akan mulai dari dokumen L1. Ini semisalkan, ini adalah untuk metode door to door, berarti untuk wilayah konsentrasi pertanian. Ini misalkan daftar nama-nama kepala keluarga yang ada di blok 5A untuk dokumen L1 ya. Untuk nomor 1 adalah keluarga Abdul Muiz, yang kedua adalah, keluarga Aditya. Ini misalkan keluarga Abdul Muiz dan keluarga Aditya adalah tinggal di bangunan yang sama dan kebetulan bangunannya sudah berada di arah barat daya dari SLS tersebut. Maka pengisiannya dimulai dari kolom 4 untuk Abdul Muiz. Kolom 4 berarti 1 karena bangunannya sudah adalah bangunan ke-1 ya yang ada di arah barat daya SLS tersebut. Kemudian untuk Aditya juga di kode 1. Kenapa? Karena mereka atau dua keluarga tersebut tinggal di satu bangunan yang sama. Ini kalau poin 4A sudah terisi sudah terisi otomatis ya. Kemudian untuk kolom 5 keberadaan keluarga. Misalkan dua-duanya memang keluarga tersebut ditemukan, maka saya kode 1. Untuk keluarga Abdul Muiz juga 1 ditemukan, kemudian keluarga Aditya juga ditemukan. Selanjutnya, untuk kolom 6 jumlah pengelolaan makan minum. Sebagai contoh, Pak Abdul Muiz dan Aditya, ini untuk pengelolaan makan minumnya masih sama. Untuk listriknya masih jadi 1, pengeluaran untuk kebutuhan lainnya juga masih menjadi 1, dan yang lebih berperan untuk melakukan pembiayaan dalam kebutuhan sehari itu adalah Pak Abdul Muiz. Sehingga di sini untuk kolom 6-nya, untuk keluarga Abdul Muiz saya kode 1 karena ada 1 pengelolaan makan minum, dan kemudian untuk keluarga Aditya saya kode 0 karena Aditya merupakan bagian dari rumah tangga si Abdul Muiz ya, masih dalam satu pengelolaan ya. Kemudian kolom 7 ini semisalkan memang di arah barat daya bangunannya adalah bangunan yang pertama. Nomor urut rumah tangga otomatis ini juga nomor 1 untuk Abdul Muiz nomor 1 dan Aditya, keluarga Aditya juga membentuk satu rumah tangga yang tinggal di satu bangunan yang sama dengan Abdul Muiz. Maka nomor urut rumah tangga untuk Aditya juga 1. Kemudian identifikasi KK atau KRT. Untuk Abdul Muiz saya kode 3. Kenapa? Karena Pak Abdul Muiz selain sebagai kepala keluarga juga sebagai kepala rumah tangga. Sedangkan Aditya saya kode 1. Kenapa? Karena Aditya hanya berperan sebagai kepala keluarga tetapi bukan kepala rumah tangga. Untuk kolom 9, karena untuk Abdul Muiz sudah berkode 3, maka kolom 9 tidak diisi. Sedangkan untuk Aditya karena kolom 8 berkode 1, maka harus diisikan nama kepala rumah tangga dari Aditya dan kepala rumah tangga di sini adalah Abdul Muiz. Maka dituliskan di sini Abdul Muiz. Selanjutnya misalkan dalam rumah tangga tersebut, tadi keluarga Abdul Muiz dan keluarga Aditya sudah membentuk satu rumah tangga. Maka yang harus diisikan atau ditanyakan lebih lanjut itu dari baris Abdul Muiz. Karena di sini ada rambu-rambu. Diisikan jika kolom 6 ada kodenya 1 atau 2 dan seterusnya. Karena tadi untuk keluarga Aditya di kolom 6 berkode 0, maka untuk baris keluarga Aditya dikosongkan, tetapi keluarga Aditya sudah masuk ke dalam rumah tangganya Pak Abdul Muiz. Jadi untuk pendataan di kolom Abdul Muiz di baris Pak Abdul Muiz kita tanyakan untuk apakah ada ART yang memang mengusahakan usaha pertanian dari subsektor ini ya, dari kolom 10 sampai dengan kolom 16 ditanyakan. Misalkan Pak Abdul Muiz adalah seorang yang mengusahakan padi masuk tanaman pangan, berarti untuk kolom 10 di kode 1.
Terus sedangkan Pak Aditya secara terpisah pengelolaan unit usahanya, Pak Aditya ini mengelola membudidaya lele. Lele itu masuk perikanan dan tujuannya memang untuk dijual. Maka kolom 10 untuk tanaman pangan berkode 1, kemudian untuk perikanan yang ada di kolom 14 juga berkode 1. Hanya dua saja, misalkan tanaman pangan dan juga perikanan saja. Maka di sini untuk kolom 11, kolom 12, 13, 15, dan 16 diberi tanda strip ya, tidak boleh dikosongkan, tidak boleh diisi nol, harus mengikuti rambu-rambu. Karena tidak ada usaha tersebut maka diberi tanda strip. Yang berkode 1 hanya di kolom 10 yaitu tanaman pangan dan juga kolom 14 yaitu perikanan. Kemudian subsektor utamanya, subsektor utama ditanyakan kepada mereka antara kolom 10 tanaman pangan dan juga perikanan yang di kolom 14 itu mana yang lebih utama. Ini yang utama, untuk menentukan utama ditanyakan yang menghasilkan lebih banyak yang mana. Jika hasilnya sama-sama maka yang menggunakan waktu lebih banyak yang mana. Ini sebagai contoh, misalkan sebagai subsektor utamanya ada di perikanan, maka saya beri kode 5. Kenapa? Karena kita lihat di keterangan kolom 17 di bawah dari dokumen tersebut ya, yang ada di blok 5A, itu di bagian bawah ada rambu-rambu yang harus diisikan. Ini perikanan harus di kode 5. Jadi kita ikuti kode arahan-arahan yang ada atau yang disediakan pada setiap blok pada tiap dokumen. Jumlah ART yang mengusahakan pertanian, usaha pertanian itu ada berapa? Ini sebagai contoh, misalkan tadi kita gali informasi ternyata yang mengusahakan tanaman pangan adalah Pak Abdul Muiz, sedangkan yang mengusahakan perikanan secara terpisah yaitu Bapak Aditya. Jadi ada dua orang, karena ada dua orang maka jumlah ART yang memelihara di sini untuk kolom 18 dokumen L1 blok 5A kita isi 2. Kemudian isikan nomor urut rumah tangga pertanian kolom 19 karena rumah tangga Pak Abdul Muiz merupakan rumah tangga usaha pertanian dan pertama kali ditemukan, maka untuk kolom 19 baris Pak Abdul Muiz kita isi angka 1 atau di nomor urut diberi nomor urut 1. Dan perlu diingat untuk teman-teman, untuk kolom dari Aditya, untuk kolom 10 sampai dengan kolom 19 itu tidak ada isian. Kenapa? Karena kita lihat lagi rambu-rambu di atas, karena kolom tersebut akan terisi, kolom 10 sampai 19 terisi jika kolom 6 ada isian 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya. Dan kita flashback lagi, tadi untuk kolom atau baris Aditya di kolom 6-nya itu berkode 0, artinya tidak ada pengelolaan makan minum karena masih tergabung ke dalam keluarga Bapak Abdul Muiz. Dan selanjutnya jika sudah teridentifikasi tersebut, teman-teman berikan noktah pada peta WS, kemudian lakukan geotagging pada wilayah tersebut dan ambil dokumen L2 untuk menanyakan lebih lanjut tentang usaha pertanian yang dilakukan oleh rumah tangga Pak Abdul Muiz. Sebagai contoh ini tampilan dokumen L2-nya untuk blok 1 teman-teman pastinya sudah tahu ya, sudah bisa mengisikan. Ini tinggal diisikan kalau poin 101 sampai dengan 106 itu menyalin dari dokumen L1. Untuk 107 yaitu nomor bangunan menyalin dari tadi kolom 4 pada dokumen L1 blok 5A. Kemudian nomor urut rumah tangga usaha pertanian ini adalah menyalin dari kolom 19 pada blok 5A tadi ya. Kemudian kita isikan keterangan rumah tangga, nama kepala rumah tangganya berarti Bapak Abdul Muiz, alamat rumahnya, kemudian ID landmark. ID landmark kita dapatkan dari aplikasi Wilkerstat karena tadi kita sudah melakukan tagging dan ini bisa diisi di rumah karena kita takut pada saat pelaksanaan tidak ada akses internet ya, bisa di rumah untuk diupload. Sesudah diupload kita bisa mengetahui ID landmark Wilkerstat tersebut. Lalu kita gali informasi untuk luas tempat tinggal, untuk bangunan dan tanah yang ditempati oleh rumah tangga tersebut. Selanjutnya banyaknya anggota rumah tangga. Ini kita gali informasi dari keluarga Pak Abdul Muiz dan juga keluarga Pak Aditya. Jadi sebagai informasi untuk teman-teman di sini ada 2 keluarga membentuk 1 rumah tangga. Selanjutnya untuk poin 203 diisikan nama
nama anggota rumah tangga dari rumah tangga Pak Abdul Muiz tersebut dengan urutan. Yang nomor satu adalah nama Abdul Muiz. Kenapa Abdul Muiz? Karena Pak Abdul Muiz adalah sebagai KRT atau kepala rumah tangganya. Kemudian urutannya nomor dua adalah pasangan dari Pak Abdul Muiz, misalkan istrinya. Dan misalkan ini sebagai contoh, Pak Abdul Muiz keluarganya hanya Pak Abdul dan istrinya. Pak Aditya juga ada Pak Aditya dan istrinya saja. Maka urutan nomor satu Pak Abdul Muiz, nomor dua istri dari Pak Abdul Muiz, nomor tiga adalah Pak Aditya, dan yang keempat nomor urut 4 adalah istri dari Pak Aditya. Kemudian hubungannya ini bisa teman-teman tulis, bisa dilihat ya. Kemudian jenis kelamin dan lain sebagainya bisa teman-teman isikan sesuai dengan yang data yang kita peroleh ini. Langsung saja akan saya berikan nomor urut usaha pertanian perorangan. Ini yang berdasarkan contoh kasus yang saya sebutkan di awal. Misalkan yang sebagai pelaku unit usaha perorangan adalah Pak Abdul Muiz dan juga Pak Aditya saja. Maka untuk baris Pak Abdul Muiz di sini diberi nomor 1 untuk di kolom 215 ya. Dan untuk Pak Aditya diberi angka 2 karena beliau sebagai unit usaha perorangan dengan urutan kedua. Istrinya berarti kosong karena beliau bukan pelaku usaha unit pertanian perorangan, dan istri dari Pak Aditya juga bukan. Berarti di sini ada 2 angka, yaitu angka 1 dan angka 2. Jumlah ini tentunya karena ada 2 pelaku harus sesuai dengan jumlah yang tertera pada dokumen L1 blok 5A kolom 18. Tadi di kolom 18 kan saya sebutkan jumlah ART yang memelihara, menguasai dan melakukan kegiatan pertanian ada 2, dan 2 ini dijabarkan di dokumen L2 blok 2 kolom 215, yaitu ada 2 orang. Nomor urut 1 adalah Pak Abdul Muiz dan nomor urut 2 adalah Bapak Aditya. Ya, demikian yang dapat disampaikan untuk pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Salam sukses selalu, semangat bagi teman-teman yang sedang menjalankan tugas di mulai hari ini. Dan pastinya jaga badan, jaga sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.